warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniasani, NPM 1804041091, jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, langsung saja untuk bab yang pertama, yaitu bab 6 mengenai sistem informasi pemasaran. Informasi pemasaran, setiap pemimpin perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan polis dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Arti dan peranan informasi pemasaran. Sering kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rencana karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ada 3 alat memimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis data, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi sebagai input bagi pengolahan dan penganalisisan untuk mengambil keputusan. Informasi adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Untuk yang selanjutnya, yaitu ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, pejabat pemimpinnya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Informasi yang dibutuhkan tidak seluruhnya bersumber langsung dari tangan pertama, sehingga peranan kedua sangat dibutuhkan. Keluhan dari para pimpinan tentang informasi: yang pertama, terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat macam atau jenisnya. Yang kedua, tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, informasi pemasaran yang ada tersebar di seluruh perusahaan, dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sesederhana mungkin. Yang keempat, informasi pemasaran yang penting kadang-kadang ditahan oleh bawahan jika bawahan itu yakin bahwa informasi ini akan mencerminkan hal yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi penilaian hasil presentasinya. Yang kelima, informasi yang penting sering diterimanya lambat untuk digunakan. Yang keenam, informasi sering diterima dalam bentuk yang tidak menggambarkan adanya gagasan. Informasi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, informasi pasar dan struktur pasar. Yang kedua, informasi harga dan sistem pembayaran. Yang ketiga, informasi produk dan pengembangan produk. Yang keempat, informasi advertensi dan promosi penjualan. Yang terakhir yaitu informasi saluran distribusi dan penyaluran fisik. Dilihat dari kebutuhan dan pengumpulannya, informasi dapat dibedakan atas. Yang pertama, informasi pemasaran yang rutin atau secara berkala disampaikan kepada dan diterima oleh pimpinan. Yang kedua, informasi pemasaran yang penyampaiannya atau penerimaannya sewaktu-waktu dianggap penting oleh pimpinan bidang pemasaran atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran.
Sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai suatu susunan yang kait-mengait secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun dan informasi yang tepat, dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam bidang pertanggungjawaban tertentu dari manajemen pemasaran. 4 komponen penting sistem informasi pemasaran. Yang pertama, sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, kecekatan atau daya pikir pemasaran, sistem analisis pemasaran. Bab yang selanjutnya yaitu bab 7 mengenai pengendalian pemasaran. Pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikut. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau pemasaran. Pelaksanaan kegiatan pemasaran perlu dikendalikan karena selalu ditemui adanya penyimpangan antara rencana atau target pemasaran dengan realisasi hasil atau prestasi di bidang pemasaran. Realisasi pemasaran tidak selalu sama dengan rencana atau target. Dapat terjadi di mana realisasi melebihi atau melampaui rencana atau target. Sebaliknya, situasi di mana realisasi berada di bawah rencana atau target. Ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas yang pertama, pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran, pembinaan dan pengembangan organisasi bidang pemasaran. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, maka ruang lingkup pengendalian pemasaran mencangkup yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran, yang kedua, pengendalian strategis pemasaran, yang ketiga, pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, yang keempat, pengendalian efisiensi pemasaran. Dalam melaksanakan pengendalian pemasaran dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis penjualan, analisis biaya pemasaran, analisis rentabilitas, analisis produktivitas, dan efektivitas. Pelaksanaan pengendalian pemasaran membutuhkan 3 langkah yang penting, yaitu 1. Penentuan standar prestasi yang digunakan. 2. Menilai atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkannya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menggunakan hasil penilaian untuk dasar penganalisisan keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi pemasaran, serta untuk menetapkan keputusan yang akan diambil. Yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian pemasaran. Syarat-syarat pengendalian. Yang pertama, adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. Yang kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Dan yang keempat, pelaksanaannya hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala.
Pada dasarnya ada dua pengendalian. Yang pertama, sistem pengendalian terbuka dan sistem pengendalian tertutup. Ada 6 jenis pengendalian pemasaran. Yang pertama, pengendalian efektivitas program yang dilakukan secara berkala atau periodik. Yang kedua, pengendalian rentabilitas usaha. Yang ketiga, pengendalian efisiensi. Yang keempat, pengendalian strategis. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi yang ke-8 mengenai audit pemasaran. Audit pemasaran. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi audit adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. 5 jenis audit yaitu 1. Audit keuangan. Audit keuangan yaitu penganalisasian dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan suatu perusahaan. Apakah menurut pendapat auditor sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum diterima serta diterapkan secara konsekuen. Yang selanjutnya yaitu ada audit kepatuhan. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu. Yang selanjutnya ada audit operasional. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada audit pengendalian internal. Audit ini mempunyai tujuan utama untuk menentukan kecukupan sistem pengendalian internal untuk menjamin tercapainya kehandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Falsafah manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama yaitu konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua, konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga yaitu ada konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Yang keempat yaitu konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Bab yang selanjutnya yaitu bab 9 mengenai meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi.
Segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Variabel-variabel segmentasi pasar Klotter dan Armstrong, 2004, segmentasi geografis, bangsa, negara, daerah, kota, lingkungan. Yang kedua, segmentasi demografis, umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Yang selanjutnya, segmentasi perilaku, pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif, yaitu luas pasar memadai. Apabila pasar tidak cukup luas untuk dibagi sehingga akan merugikan. Yang kedua, dapat ditindakkan. Segmentasi pasar akan sulit ditindakkan apabila basis pembagiannya sulit untuk diukur. Misalnya, mengukur tingkat motivasi pembelian. Yang ketiga, dapat dilayani. Segmen yang ada harus dapat dilayani, jika tidak maka akan sia-sia. Targeting adalah penempatan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Craven mendefinisikan pasar sasaran sebagai berikut. Dapat diartikan bahwa pasar sasaran adalah pilihan atas orang atau organisasi dalam sebuah pasar produk yang mana akan dijadikan suatu strategi positioning dari sebuah organisasi. Selanjutnya, menurut Ulrich dan Jack Trout yang dikutip oleh Klotter menyatakan bahwa positioning adalah penentuan posisi dimulai dari produk, semua barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang. Tetapi penentuan bukanlah suatu yang dilakukan terhadap produk. Penentuan posisi adalah apa yang dilakukan terhadap pikiran pelanggan. Jadi pasar memposisikan produk itu dalam pikiran calon pelanggan. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah usaha-usaha pemasaran yang logis untuk pencapaian suatu tujuan pada lingkungan pemasaran tertentu. Tujuan-tujuan pemasaran yang umum adalah profitabilitas, pertumbuhan penjualan, pengembangan market share, pemimpin pasar, produktivitas, mempertahankan pasar, dan sebagainya. Tadi penjelasan materi dari bab 6, 7, 8, dan 9 dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.